Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah klik video saya kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mengatasi bocor pada atap genteng yang bersumber dari nok atau karpus seperti ini. Untuk mengatasi sumber bocor pada karpusan bisa dilakukan hanya lapisinya dengan cat waterproofing. Sedangkan pada bagian yang retak untuk pelapisan ditambah dengan serat fiber atau membran tisu seperti ini. Untuk cat waterproofing yang akan saya gunakan adalah Waterstop produk dari Aditon. Sebelum melakukan penambalan, permukaan harus dibersihkan dahulu, terutama jika terdapat lumut atau jamur. Untuk membersihkannya bisa gunakan sikat kawat seperti ini. Sikat bagian yang berlumut sampai bersih. Setelahnya gunakan kuas untuk membersihkan debu dan kotorannya. Untuk pelapisan pada karpusan, pelapisan dapat dilakukan 2 kali. Sedangkan pada bagian yang retak, lakukan pelapisan cat waterproofing 3 kali lapisan. Lapisan pertama berfungsi sebagai perekat antara media sekitar retakan atau sumber bocor dengan serat fiber atau membran tisu. Lakukan pelapisan di seluruh bagian-bagian yang retak. Setelah selesai, tunggu hingga kering. Setelah kurang lebih 10 menit, cat Waterstop sudah kering dan ini sudah tidak lengket lagi. Dapat langsung dilapisi untuk lapisan yang kedua. Lapisan kedua berfungsi sebagai perekat membran tisu dan penutup retakan. Untuk merekatkan membran tisu, permukaan yang direkat kita lapisi dahulu dengan cat. Saat cat masih basah, rekatkan membran tisu. Dalam merekatkan, jangan menunggu saat cat mulai mengering, tetapi langsung rekatkan setelah penguasan cat. Beda lagi jika penambalan menggunakan serat fiber, karena serat fiber memiliki pori-pori yang lebih besar, jadi pada saat menguaskan, cat mudah masuk sampai ke bagian dalam serat fiber. Sedangkan membran tisu memiliki pori-pori yang lebih rapat, dan kemungkinan sangat kecil menembus ke bagian dalam, yang dapat menyebabkan terjadinya gelembung dan kurangnya daya rekat membran pada retakan. Saat merekatkan membran tisu, lakukan penekanan dengan kuas seperti ini. Kekurangan membran tisu tidak dapat menyesuaikan bentuk permukaan yang ditambal, sehingga pada sudut yang bersinggungan seperti ini, membran tisu harus dipotong. Sedangkan kelebihannya, membran tisu lebih rapat. Dalam melakukan pelapisan membran tisu, lakukan pada bagian bawah terlebih dahulu, setelahnya baru lakukan pelapisan bagian atas melewati tambalan bagian bawah. Untuk mengurangi kemungkinan menyerapnya air, sesuai sifatnya yang dapat menyerap turun mengikuti gravitasi. Setelah selesai pelapisan membran tisu atau lapisan kedua, kita tunggu sampai kering sebelum melakukan lapisan ketiga sebagai penutup dan pelindung membran fiber. Jika pelapisan dilakukan saat lapisan sebelumnya masih basah, maka akan terjadi penumpukan cat waterproofing yang dapat menyebabkan gelembung pada bagian dalam cat. Saat permukaan cat waterproofing sudah kering, sedangkan di bagian dalam masih butuh celah untuk penguapan saat proses pengeringan, maka akan menekan permukaan cat yang menjadikannya gelembung, ditambah dengan panasnya terik matahari. Untuk itu, saat pelapisan cat waterproofing, lakukan secara bertahap. Setelah lapisan kedua kering, lakukan lapisan ketiga sebagai pelindung. Untuk lapisan ini dapat dilakukan pada seluruh permukaan karpusan. Setelah selesai melakukan pelapisan atau penambalan pada karpusan menggunakan cat waterproofing Waterstop ini, dapat saya simpulkan cat waterproofing ini memiliki kualitas yang sangat baik. Dimulai dari daya rekatnya, daya sebar lebih luas karena cat Waterstop ini sangat kental. Dalam pengaplikasian, Waterstop ini dapat diencerkan menggunakan air sampai 15%. Dengan begitu, cat waterproofing Waterstop ini bisa dikatakan lebih ekonomis. Demikian video saya untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.